Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam Sarota, santapan rohani kita, Sabtu 20 Juni 2026. Kiranya saudara semua berada dalam keadaan baik, penuh sukacita, kuat di dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat dan kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini oleh karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Matius 9 ayat 27 sampai dengan 34. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkal di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Amin, firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini, ketika mata terbuka, hati pun percaya. Di zaman sekarang banyak orang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi sekarang dan bahkan membayangkan masa depan lewat berbagai rencana. Namun ironisnya, tidak semua orang benar-benar melihat dengan hati. Kita mudah ragu, cepat mengeluh, dan sulit percaya ketika doa belum dijawab. Kita ingin bukti sebelum percaya. Padahal iman seringkali justru dimulai dari langkah kecil dalam kegelapan. Kita ingin jalan yang terang sebelum melangkah. Tetapi seringkali Tuhan justru mengajar kita berjalan terlebih dahulu sebelum terang itu dinyatakan. Pada titik inilah iman diuji. Apakah kita hanya percaya ketika semuanya jelas, atau tetap percaya ketika jalan masih samar? Sebab iman yang sejati tidak selalu lahir dari kepastian yang terlihat, melainkan dari keberanian mempercayakan hidup kepada Tuhan, bahkan ketika mata kita belum melihat jawabannya. Dalam Matius 9 ayat 27 sampai 34, 2 orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka tidak dapat melihat wajah Yesus, tetapi mereka mengenalinya dengan iman.
Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Pertanyaan itu bukan karena Yesus ragu, melainkan untuk menegaskan bahwa mujizat berkaitan dengan iman. Ketika mereka menjawab, "Ya Tuhan," Yesus menyentuh mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Mata mereka terbuka, bukan hanya karena sentuhan, tetapi karena kepercayaan yang bersandar penuh kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita datang kepada Yesus dengan iman yang sederhana, namun teguh. Kita diajak untuk berani berdoa dengan keyakinan, tetap setia meski belum melihat hasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup membuka mata kita, bukan hanya untuk melihat jalan keluar, tetapi untuk melihat kasih-Nya yang bekerja dalam hidup kita setiap hari. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Di pagi yang indah ini, Tuhan masih berkenan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, ketika mata terbuka, hati pun percaya. Kami diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan iman kami. Sekalipun iman kami yang sederhana namun teguh. Dan kami senantiasa yakin akan pertolongan Tuhan di dalam setiap gumul juang kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami dan menguatkan kami untuk tetap setia, percaya kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat Tuhan, tetapi kami percaya dan merasakan bahwa dengan iman kami, Tuhan akan menyatakan perkara di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua hari ini di dalam berbagai aktivitas kami. Baik kami sebagai orang tua, sebagai oma dan opa, sebagai anak muda, sebagai anak-anak, sebagai lansia. Tuhan berkatilah kami semua dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan, biarlah kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan kota kami Makassar, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan beri akal budi hikmat agar memberikan keputusan-keputusan yang membawa kepada kedamaian dan keadilan kepada rakyat Indonesia. Di mana hari-hari ini Tuhan terasa berat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi kami percaya bahwa apapun yang kami alami saat-saat ini Tuhan, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan tetap menopang segala kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tetap memegang tangan kami. Tuhan yang mengambil kendali di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi kecut hati Tuhan. Melainkan kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyatakan kasih, kemurahan kepada kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami Tuhan. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam menjalani
kehidupan kita hari ini.